Komunikasi dan interaksi pendidikan terdiri dari karakteristik manusia komunikan, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, psikologi pesan dan komunikator, format interaksi komunikasi dalam pembelajaran, kesantunan berkomunikasi, public speaking, dan biologi komunikasi. Yang pertama, mengenai karakteristik manusia komunikan. Yang pertama, manusia dalam psikoanalisis terdiri dari id, ego, dan superego. Yang kedua, ada manusia dalam behaviorisme. Ketiga, manusia dalam kognitif. Kemudian yang keempat adalah manusia dalam humanistik. Yang kedua adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Ini merupakan dialog internal dan bahkan dapat terjadi saat bersama dengan orang lain sekalipun. Komunikasi intrapersonal terdiri dari yang pertama, sensasi. Sensasi adalah proses penyerapan informasi yang datang dari luar melalui panca indera. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pemaknaan atau arti terhadap informasi yang masuk ke dalam kognisi manusia. Ada dua macam persepsi, yang pertama adalah persepsi positif dan yang kedua adalah persepsi negatif. Kemudian ada memori. Memori adalah menyimpan informasi yang sudah didapat ke dalam otak. Dan yang keempat adalah berpikir. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan dan memberi respon. Kemudian materi ketiga ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun nonverbal. Yang pertama ada konsep diri. Konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang dirinya. Yang kedua, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang. Yang ketiga, ada atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Dan yang keempat, ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Materi selanjutnya mengenai psikologi pesan dan komunikator. Penjelasannya sebagai berikut. Pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator jelas memiliki maksud dan tujuan tertentu sesuai keinginan penyampaian pesan, yaitu dengan verbal dan nonverbal. Ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan apa yang dia katakan, tapi bagaimana keadaan dia sendiri, misalnya dalam hal pakaian yang dipakai. Kemudian, format interaksi komunikasi dalam pembelajaran yang ada 3. Yang pertama adalah komunikasi
intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, dan yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil. Kelompok kecil di sini maksudnya adalah suatu kumpulan individu yang saling memengaruhi, berinteraksi, mengambil peran, saling terikat, dan berkomunikasi tatap muka. Kemudian kesantunan berkomunikasi. Kesantunan berkomunikasi adalah kualitas tutur kata seseorang, pilihan kata, dan cara berkomunikasinya. Ada 3 macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran, yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada komunikan, dan komunikan memberikan respon sesuai dengan harapan komunikator. Yang kedua ada komunikasi respektif. Komunikasi respektif adalah komunikasi yang berlangsung dalam suasana saling menghormati antara komunikator dengan komunikan. Dan yang ketiga adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif adalah kemampuan menata dan menampilkan emosi dan perasaan melalui perpaduan antara kode verbal dan non-verbal yang saling mendukung. Kemudian public speaking. Public speaking terdiri dari 2. Yang pertama untuk pendidik dan yang kedua untuk peserta didik. Untuk pendidik, yang harus diperhatikan ada voice atau suara, body movement atau perpindahan badan, gestur, eye contact atau kontak mata, dan energi. Sedangkan untuk peserta didik, ada konteks aktivitas belajar, konteks presentasi pembelajaran dan pergaulan. Ada juga dalam praktik public speaking. Macam-macamnya antara lain, yang pertama adalah public speaking informatif. Contohnya adalah presentasi bisnis, kuliah, dan lain-lain. Yang kedua adalah public speaking persuasif. Contohnya ceramah keagamaan, seminar motivasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah public speaking impromptu, yaitu contohnya pidato sambutan. Dan yang terakhir adalah public speaking entertain, contohnya pada stand up comedy. Kemudian biologi komunikasi. Biologi komunikasi adalah suatu model komunikasi yang menganalisis masalah perilaku individu secara biologi internal atau pemahaman terhadap sumber pengendali perilaku, yaitu otak. Yang pertama, model pembelajaran biologi komunikasi tingkat SD. Harus menonjolkan aspek kreativitas, intelijensi, emosi, minat, dan kondisi dalam diri peserta didik untuk melatih kemampuan yang seimbang dalam proses kerja belahan otak kiri dan kanan. Yang kedua, model pembelajaran biologi komunikasi tingkat SMP. Sebaiknya lebih ditunjukkan kepada optimalisasi berpikir lateral, fleksibel, kognitif. Yang ketiga, model pembelajaran jenjang SMA.
Sebaiknya memunculkan kecepatan dan kreativitas belajar siswa dengan mengandalkan kekuatan memori dan imajinasi. Yang terakhir, model pembelajaran jenjang perguruan tinggi. Model di sini menyajikan bentuk desain yang menarik dengan unsur pokoknya. Demikianlah materi komunikasi dan interaksi pendidikan.